Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Citra Pembayun. Sebuah kisah yang berjudul Jimat Pengasihan Bulu Bebek. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ah, sial. Si Sekar nolak aku lagi. Satria datang ke atap kantor sambil bersungut-sungut. Ia mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakan koreknya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Kamu ini gak kapok-kapok, Sat. Kamu jelas bukan tipenya, nyerah saja. Saran Arga sambil menepuk-nepuk bahunya. Satria mendengus. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam. Gak bisa aku, Ar. Kamu tahu sendiri, Sekar itu cewek paling cantik di kantor kita. Aku udah kepincut banget sama dia. Aku bakal bawain dia kalung emas. Pasti dia bakal terima aku. Arga tertawa, tapi tidak merespon apapun. Ia tahu saat ini Satria tidak akan mendengar. Hatinya sudah dibutakan oleh cinta. Sementara di sebelah Satria berdiri Gali. Sama dengan Satria, Gali tampak sibuk menghisap rokok. Matanya menerawang, seakan tidak peduli dengan percakapan kedua temannya itu. Kamu mau coba cara ekstrem nggak? Tanya Arga tiba-tiba. Satria menoleh menatap Arga dengan penasaran. Ekstrim gimana? Arga menoleh ke kanan kiri, seolah memastikan tidak ada orang lain selain mereka bertiga di sana. Ia mulai berbisik. Jimat pengasihan bulu bebek jantan. Emang ada pengasihan kayak begitu? Tanya Satria. Ia mulai tertarik. Ada, aku kenal sama salah satu ustadz yang punya padepokan di kampungku. Dia bisa mengaktifkan bulu bebek jantan itu buat dijadikan jimat pengasihan. Dan targetnya gak cuma untuk satu orang loh, tapi bisa lebih dari satu wanita. Gali yang sedari tadi tidak peduli mulai mendengarkan dalam diam. Bulunya itu bentuknya melingkar, biasanya bakal rontok setelah kawin. Nah, kalau kamu bisa nangkep bulu rontoknya yang terbang sebelum nyentuh tanah, bisa diaktifkan jadi jimat, katanya antusias. Cuma susahnya itu harus terjadi di malam Jumat Kliwon. Spesifik banget ya, gerutu Satria. Arga menepuk bahu Satria mantap. Namanya juga jimat, Sat. Dapetinnya susah, tapi khasiatnya itu loh. Bayangkan, Sekar ada di tanganmu. Satria seakan terhipnotis oleh kata-kata Arga. Ia mengangguk-angguk. Oke, temuin aku sama Ustadz pendopo itu. Aku mau coba. Gali menghisap sekali lagi rokok di tangannya yang sudah tersisa separuh. Lalu mematikannya ke dinding hadapannya. Kata-kata Arga hari itu terngiang-ngiang terus di telinganya, membuatnya sedikit gelisah. Beberapa hari kemudian Gali keluar dari pintu lift seperti biasanya. Tapi anehnya begitu ia melangkahkan kaki menuju ruangannya, ia mendengar bisik-bisik. Ia melihat sekelilingnya hampir semua orang sedang bergumam sambil matanya menatap ke satu arah. Gila, hebat banget si Satria, bisa naklukin Sekar. Ya kan? Aku juga kaget lihat mereka tiba-tiba mesra-mesraan begini. Apa mungkin Sekar ngerasa kasihan ya sama Satria, jadi pernyataan cintanya diterima? Bisa jadi, soalnya dia sudah berkali-kali nembak Sekar dan ditolak. Mungkin akhirnya Sekar mau buka hati. Mendengar dua nama familiar itu disebut, Gali menoleh ke satu titik tersebut. Dan benar saja Sekar dan Satria sedang duduk bersama. Dari tawa yang ia lihat, mereka terlihat lebih akrab dari sekedar teman. Pikirannya langsung kembali ke percakapan mereka beberapa hari lalu di atap kantor. Jangan-jangan itu gara-gara jimat bulu bebek jantan. Gali, sebuah suara membuat Gali tersadar. Ia menoleh ke sumber suara. Siska, seorang yang ia taksir sejak lama, sudah berdiri di belakangnya. Raut wajahnya terlihat kesal. Kamu ini budek apa gimana sih? Dari tadi aku panggil-panggil gak denger, ucapnya ketus. Kedua tangannya terlipat di depan dadanya.
Gali tersenyum. Ekspresi teman sekantornya itu jutek, tapi tetap terlihat cantik. Kenapa sis? Coba ulangi, aku dengerin sekarang. Siska menjelaskan tapi dengan nada mengomel. Itu laporan marketing yang kamu janjiin semalam mana? Aku butuh cepat, bos sudah menunggu. Astaga, aku lupa sis. Maaf, sebentar, aku ambilkan di meja. Gali merasa canggung. Ia menyukai Siska sejak kuliah, tapi tidak pernah berani mengakuinya. Hingga Siska mempunyai kekasih. Yang ia dengar, mereka akan segera bertunangan. Saat ia menatap wajah Siska yang sedang ditekuk, sebuah ide tiba-tiba muncul di pikirannya. Kuat sekali. Sekar yang cantik dan sombong saja bisa ditaklukkan Satria, apalagi Siska. Aku masih simpan bulu bebek jantan yang aku tangkap di lokasi proyek kemarin. Itu bisa dipakai untuk jimat menaklukkan Siska kan? Harapannya tumbuh kembali, menutupi rasa malu dan kegagalannya selama ini. Pukul 8 pagi, semua dimulai seminggu yang lalu. Saat Gali sedang cuti bekerja, ia sempat mendengar kakaknya sedang berbicara di telepon tentang mengantar alat katrol ke luar kota. Tanpa pikir panjang, ia meminta kakaknya untuk ikut. Ia bosan di rumah dan ingin jalan-jalan keluar kota. Beruntungnya Harry, sang kakak, mengiyakan. Ambil HP di tasku bos ini. Coba lihat rute tercepat setelah tol. Gali mengambil ponsel dari tas Navi itu yang tergeletak di samping kakinya. Yang mana mas? Dengan wajah kebingungan, jari Gali sibuk menggulir layar ponsel itu. Buka WA, cek di pesannya Pak Sunarto, ada map lokasi proyeknya. Udah aku pilih yang paling cepat. Aku gedein ya volumenya. Gali meletakkan ponsel itu di dashboard di hadapannya. Hari itu perjalanan lancar. Setelah melewati beberapa kota kecil, pemandangan mulai didominasi hutan jati yang rapat. Harry mulai mengurangi kecepatan. Ini kalau malam bakal gelap gak sih mas? Gak ada lampu jalannya? Ucap Gali bergidik. Ya kan jalannya ramai sama kendaraan, jadi terang dari lampu kendaraan yang lewat. Jelas Harry. Kita sudah masuk area Blora. Sebentar lagi kita belok ke jalan kecil. Setelah ini sinyalmu pasti hilang, kata Harry. Benar kan kataku? Kita masuk ke dunia lain? Gumam Gali sambil menyimpan ponselnya. Aku gak bisa bayangin Timu bisa tinggal di tempat yang sinyalnya mati begini. Mereka sudah biasa. Tugas lebih penting dari sinyal. Dan kamu harus tahu, di sini yang namanya Jaga Waringin itu bukan cuma nama desa. Itu nama urban legend yang jaga desa ini. Jangan sembarangan kalau bicara. Harry kembali memperingatkan, nadanya tegas. Mobil box itu belok tajam, meninggalkan jalan utama. Jalanan berubah menjadi setapak yang sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Dikelilingi semak dan pohon besar, mereka melewati beberapa rumah kayu sederhana dan kadang ternak yang tampak sepi. Pukul 10. Mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka kecil, tepat di samping sebuah kandang sapi kosong. Harry langsung turun. 3 anggota tim menyambut mereka dengan wajah lega. Alhamdulillah, Bapak datang juga. Kami sudah khawatir. Cuaca di sini sudah mulai mendung, sapa salah satu tim. Harry mengangguk. Langsung kita turunkan. Kita nggak punya banyak waktu ya. Kamu makan bekalmu di mobil. Jangan kemana-mana. Siap mas, aku nggak akan ganggu. Harry dan tim mulai bekerja keras menarik dan mendorong katrol besi yang sangat berat. Sedangkan Gali masih asik mendengarkan podcast. Tangannya sibuk mengeluarkan kotak bekal dari tas jinjing. Sambil sesekali tertawa mendengar lelucon di podcast. Ia mulai membuka kotak bekalnya, lalu menyuapkan sendok pertama mie goreng ke mulutnya. Tanpa menunggu waktu lama, mie goreng itu habis tidak bersisa. Kenyang banget, serunya diikuti suara sendawa setelahnya. Lalu pandangan matanya mulai berkeliling. Tidak ada siapapun di area sekitar mobil. Dia memejamkan pendengarannya. Sayup-sayup terdengar suara mesin yang mendominasi. Sesekali ia mendengar gesekan daun dari pohon bambu yang bergumul besar di dekatnya. Ia memutuskan keluar dari mobil. Dari semak-semak Gali dapat melihat beberapa tim kakaknya berada di bawah sana, di pinggir sungai Bengawan Solo yang besar. Sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat mesin, bentuknya seperti genset, tapi dikelilingi 3 tiang setinggi 6 meter, berbentuk segitiga. Mas Heri, panggilnya,
tapi jelas suaranya tertelan suara mesin yang masih menderu. Gali berjalan ke belakang kandang sapi. Ia melihat ke bawah, tebingnya sedikit curam dan ia tidak melihat ada jalan setapak. Itu orang-orang bisa sampai sana lewat mana sih? Ini jalan apa bisa dilewati? Kok kayaknya curam banget? Saat ia sedang kebingungan, Gali melihat seorang nenek yang sedang menggendong setumpuk kayu di punggungnya. Dari kejauhan nenek itu terus mendekat. Gali menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapapun. Bulu kuduknya meremang. Itu orang atau lelembut ya? Gumam Gali sambil menggosok tengkuknya. Tidak berapa lama nenek itu sudah sampai di hadapannya, menatap tajam ke arah Gali dalam diam. Mbah, sapa Gali dengan terbata. Tidak disangka nenek itu berhenti. Tepat di depannya ia menghadap Gali. Mulutnya terlihat komat kamit, tapi Gali tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya suara bisikan cepat. Ada apa ya mbah? Ia memberanikan diri untuk bertanya. Mulut nenek itu berhenti. Jangan ambil apapun yang bukan milikmu. Tiba-tiba nenek itu berteriak. Suaranya menggelegar. Gali hampir saja terjatuh karena terkejut. Lalu saat Gali sadar nenek itu sudah tidak ada, ia menghilang. Itu tadi bukan orang. Terus apa maksudnya dia ngomong kayak begitu? Apa mungkin dia ngira aku mau mencuri? Gali yang kebingungan pun mengeluarkan ponselnya. Ia memutuskan menghubungi Harry. Mas, aku mau ikut turun. Aku mau lihat gimana caranya turun, kata Gali berusaha menormalkan suaranya. Dasar bandel, tunggu di situ, jangan bergerak. Suara Harry terdengar panik dari telepon. 5 menit kemudian Harry muncul dari balik rumpun bambu besar yang padat. Wajahnya berkeringat. Ternyata ada jalur landai tersembunyi, tapi dipenuhi sampah dan daun plastik. Sudah aku bilang tunggu di sini, ayo cepat, tapi jangan sentuh apa-apa di sana. Gali menggenggam erat ujung baju belakang Harry dan mengikutinya turun. Sampai di bawah Harry langsung kembali ke mesin. Tapi tiba-tiba mesin yang ternyata pompa air itu berbunyi keras, mendengung, lalu mati. Sial, kenapa macet lagi sih? Ya, kamu tunggu di kotak itu. Aku bantu tim, jangan jauh-jauh. Gali menurut. Ia duduk di sebuah kotak kayu tua, matanya menerawang ke arah sungai, melihat aktivitas kakak dan timnya sedang memperbaiki alat membuat lupa. Ia sejenak tentang nenek aneh yang ia temui di atas tadi. Sesekali ia melirik layar ponselnya, lalu kembali pandangannya menyapu sekelilingnya. Tidak sengaja ia melihat sekumpulan bebek putih yang sedang bergerombol di pinggir sungai. Tapi ia tidak menggubris. Ia kembali melemparkan pandangannya ke sungai. Tiba-tiba ia melihat sesuatu berputar melingkar di udara. Refleks ia menangkapnya. Apa ini? Gali membuka telapak tangan. Itu adalah sehelai bulu bebek berwarna putih bersih. Wah, bulunya kok bisa melingkar gini ya? Bisiknya takjub. Gali mengusap bulu itu dengan kedua jarinya. Anehnya ia merasa sensasi dingin dan tajam saat ia menggenggamnya. Seketika itu muncul dorongan kuat dalam dirinya untuk menyimpan bulu aneh itu. Ia merasa bulu ini pasti berarti. Cepat-cepat ia mengambil tisu dari saku celana, membungkus bulu itu dengan hati-hati dan menyembunyikannya di dalam ransel. Alhamdulillah, ayo, mesin sudah beres. Kita harus cepat pulang sebelum adzan maghrib. Jalanan di atas berbahaya kalau sudah gelap, teriak Harry. Gali menoleh, langit di atas tebing sudah mulai jingga pekat. Tiba-tiba ia teringat dengan hutan jati yang ia lewati tadi. Waduh, pulangnya gimana ini? Pasti gelap. Harry dan Gali sudah kembali ke mobil box. Harry menyalakan mesin dengan tergesa. Langit sudah ungu pekat. Sinyal maghrib sebentar lagi. Kita sudah telat, Lih. Harus cepat keluar dari area desa ini sebelum gelap total, ujar Harry sambil memutar kemudi dengan kasar. Gali mengangguk. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Kamu jangan tidur loh, Dek. Temenin Mas nyetir, saut Harry nadanya sedikit ketus. Tenang aja, insya Allah ramai. Itu jalan utama, pasti banyak mobil logistik atau truk yang lewat. Kita ikuti saja mereka. Semoga saja. Gali menoleh ke belakang melihat ke arah jalan setapak yang baru saja mereka lewati. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda dengan saat berangkat.
Gali merasa aneh. Baru 5 menit jalan, mereka sudah melewati 2 pemakaman. Mas, ini jalannya beda dari waktu kita berangkat ya? Perasaan banyak amat kuburannya. Tadi pagi nggak ada tuh. Lihat, di depan juga ada kuburan lagi. Harry tidak menggubris. Ia diam saja sambil tatapannya fokus ke jalan. Merasa kakaknya tidak merespon, ia kembali diam, walaupun masih bertanya-tanya dalam hati. Mereka melaju kencang selama 1 jam hingga akhirnya pemandangan di kanan kiri mereka berubah menjadi kumpulan pohon-pohon jati yang lebat. Dan benar saja jalanan gelap membuat Gali merinding. Tuh lihat, ada mobil box di depan kita, kata Harry mencoba menenangkan. Tapi suaranya terasa dingin bagi Gali, bukan seperti Harry biasanya. Walau begitu, Gali sempat merasa sedikit lega. Tapi tidak lama ia menyipitkan mata. Mas, coba lihat, itu mobil. Aneh ya modelnya. Aneh bagaimana? Itu Suzuki Katana tua, Mas, yang warnanya biru dongker itu. Terus yang dari arah berlawanan itu Kijang kotak tahun 90-an. Semuanya mobil tua, keluaran zaman Mas Harry masih SD. Harry terdiam sejenak. Mungkin cuma kebetulan. Itu mobil-mobil tangguh, memang sering dipakai angkut hasil hutan. Namun kejanggalan terus berlanjut. Sepanjang 10 menit mereka di dalam hutan, setiap mobil yang lewat selalu model lama, seolah mereka terseret kembali ke masa lampau. Mas, ini perasaanku saja atau mobil kita satu-satunya yang model baru di sini? Tanya Gali, suaranya tercekat. Tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah truk tua berwarna hijau tua melaju sangat kencang, mengambil jalur mereka. Mas, awas, truk itu terlalu ke kanan, teriak Gali. Harry tidak bereaksi, seakan ia tidak mendengar teriakan Gali. Matanya lurus ke depan tapi pandangannya kosong. Ia menyetir seolah truk itu tidak ada. Mas Harry, rem mas! Gali panik. Truk itu semakin dekat. Klaksonnya memekakan telinga. Tanpa berpikir panjang, Gali dengan sekuat tenaga merebut kemudi setir. Ia membanting setir ke kiri. Mobil box itu oleng hebat, hampir terguling. Harry tersentak. Ia mengerem dengan keras, membuat mobil berhenti mendadak, tepat sebelum menabrak pohon jati raksasa. Apa yang kamu lakukan, Gali? Kamu gila? Bentak Harry. Wajahnya marah dan bingung. Gali gemetar, nafasnya tersengal-sengal. Aku yang gila? Kamu yang gila, mas? Kamu itu nyetir tapi matamu kosong. Truk itu hampir menabrak kita, mas. Aku sudah teriak rem berkali-kali. Kenapa kamu diam saja? Harry yang melihat ekspresi kemarahan di wajah Gali menjadi semakin bingung. Perasaan kita tadi baru ngobrol aja kan? Tapi tiba-tiba kamu banting setir. Harry memegang keningnya. Maaf Li, aku gak sadar. Sumpah, aku tadi lihat jalanan sepi. Sepi gimana? Truk itu di depan kita. Gali menuding ke depan. Truk itu sudah menghilang, seolah lenyap di telan hutan. Aku gak lihat Li, kata Harry pelan, wajahnya mulai pucat. Gali menarik nafas panjang. Tidak sengaja matanya menangkap cahaya dari sebuah warung kecil. Udah, kita istirahat dulu mas. Ada warung di sana. Kita istirahat sebentar. Aku butuh kopi. Kamu juga butuh sadar. Harry mengangguk tanpa membantah. Mereka turun dari mobil dan berjalan ke sebuah warung kecil dengan lampu minyak yang redup. Beberapa meter dari tempat mobil mereka berhenti. Mereka masuk. Warung itu sederhana. Di sana ada seorang kakek kurus dan seorang nenek yang duduk di bangku kayu. Selamat sore mbah, sapa Harry. Sore, mau minum apa Le? Jawab si nenek, suaranya serak. Kopi panas 2 mbah, yang manis, pinta Gali. Setelah memesan, mereka mengambil tempat duduk tepat di samping jendela karena Harry berniat untuk merokok. Rokok sudah menyala. Tidak lama setelahnya kakek datang membawa 2 gelas kopi hitam lalu meletakkannya di meja. Terima kasih mbah. Gali segera meraih cangkirnya. Tapi tiba-tiba Harry berseru, jangan. Ia menahan tangan Gali, wajahnya semakin pucat. Gali, ayo kita pulang sekarang, cepat. Kenapa mas? Kopinya baru datang loh. Kita baru saja mau istirahat. Protes Gali kesal.
Aku ngerasa gak enak. Kita harus segera keluar dari sini. Jangan minum kopi itu. Cepat bayar, kita jalan. Harry berbisik tajam. Matanya terlihat ketakutan. Gali menatap Harry dengan bingung. Tapi melihat ketakutan yang nyata di mata kakaknya, ia memutuskan untuk menurut. Ngapunten mbah, kopinya saya bayar saja. Tapi kami harus segera pergi, kata Gali sambil mengeluarkan uang. Mbah, kalau boleh tahu, kalau dari sini butuh berapa lama lagi bisa keluar dari hutan jati ini? Si kakek tersenyum tipis. Lurus saja, Le. Jangan belok-belok. Nanti ketemu persimpangan. Pilih saja yang kanan. Matur nuwun, Mbah. Gali bergegas keluar mengikuti Harry. Saat ia berjalan menuju mobil, nalurinya mendorongnya untuk menoleh ke belakang. Warung itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah 2 area kuburan tua yang ditutupi ilalang lebat. Bau kembang 7 rupa tiba-tiba menyengat hidungnya. Gali terhuyung ke belakang, terjatuh di jalanan bebatuan. Mas, warungnya hilang, teriak Gali menunjuk area kuburan itu dengan tangan gemetar. Harry langsung menyeretnya kuat-kuat. Diam, jangan teriak. Itulah kenapa aku cegah kamu minum kopinya. Itu bukan manusia, Gali. Ayo, kita langsung jalan. Mereka melompat masuk ke mobil. Harry memacu mobil secepat mungkin. Mereka siapa, Mas? Tanya Gali, mengatur nafasnya yang terputus-putus. Aku nggak tahu. Tapi waktu di warung tadi, aku lihat bayangan kakek itu. Bayangannya bukan kayak manusia, tapi pocong. Jelas Harry, matanya menunjukkan kengerian. Tadi waktu dia ngantar kopi juga, baunya kakek itu seperti bau bangkai. Apa kamu tadi nggak nyium baunya? Gali menggeleng. Aku nggak cium bau apa-apa, Mas. Alhamdulillah, Dik. Tadi kamu nggak jadi minum kopinya. Aku ingat temanku bilang, di hutan jati ini ada penghuninya. Mulai maghrib, penghuni itu suka mewujudkan diri seperti manusia dan menawarkan makanan atau minuman. Kalau kita minum, kita bakal tersesat di situ dan gak bisa keluar. Gali terbelalak. Jadi maksud Mas, mereka itu jelmaan dari penghuni hutan jati? Harry mengangguk. Ia kembali fokus ke jalanan. Selama hampir 1 jam mereka terdiam. Tidak ada yang berani memulai bicara. Sampai Gali melihat wajah Harry yang tegang dan pucat. Bahkan sampai ia menghentikan mobilnya. Kok berhenti? Ada apa, Mas? Tanya Gali heran. Harry melongok keluar dari jendela, seakan sedang memeriksa sesuatu. Kamu nyadar nggak? Kita sudah 1 jam lebih putar-putar di sini. Gali terkejut. Ia membuka jendelanya, lalu melihat sekeliling. Tapi ia tidak melihat apapun, hanya ada pohon jati yang berjajar. Kita sudah lewat pohon ini 4 kali. Aku ingat, karena ada kain putih seperti bekas poster di batangnya. Tunjuknya ke salah satu pohon. Gali menajamkan penglihatannya. Harry benar, di batang pohon itu memang ada sobekan kain putih. Terus gimana ini, Mas? Gimana caranya kita keluar dari sini? Kalau kita jalan terus dan masih muter-muter lagi, takutnya malah kehabisan bensin. Gali panik. Mobil kuno itu, Mas. Apa jangan-jangan kita... Bayangan mereka terjebak. Entah ini masih di dunia mereka atau di dunia lain, keduanya tetap menyeramkan. Gali mengeluarkan ponselnya, membuka map untuk mengetahui pasti lokasi mereka saat ini. HP nggak ada sinyal, Mas, lapor Gali. Ia mengetuk-ngetukkan layarnya dengan tidak sabar. Harry mencoba menarik nafas dalam-dalam. Ia melirik tanda bahan bakar di depannya. Beruntungnya jarum masih berada di tengah-tengah. Artinya bensinnya masih cukup banyak. Mulutnya lantas kemat-kamit, sedang berdoa. Tidak lama ia mencengkeram setir mobil erat-erat. Ayo kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, Mas... Belum sempat Gali menyelesaikan kata-katanya, mobil Harry melaju dengan kecepatan lebih tinggi dari sebelumnya. 15 menit, 30 menit berlalu. Tiba-tiba Harry menginjak rem pelan. Di depan mereka jalan terbagi 2. Jalur kiri tampak lebih lebar, jalannya mulus dan terlihat sedikit lebih terang. Jalur kanan yang disarankan kakek sempit, gelap dan penuh lubang. Mas, kita ambil yang kiri saja, lebih aman kelihatannya. Gak bisa, kita harus ikuti petunjuknya. Kamu ingat kata kakek di warung itu kan? Harry mematikan mesin. Aku baru ingat, kita belum sholat maghrib kan? Jam berapa sekarang, Li? Jam 10.
Berarti dari tadi kita muter-muter selama 4 jam. Mata Gali terbelalak. Harry menyambar ponsel di tangan Gali, lalu menatapnya lekat-lekat. 2205. HP-mu nggak lagi error kan, Li? Tanya Harry dengan suara bergetar. Harusnya enggak. Aku pikir kita cuma 1 sampai 1,5 jam saja nyasarnya, tapi malah lebih. Yaudah, kita sholat maghrib di jamak dengan Isya sekalian, perintah Harry. Di sini mas, di pinggir jalan. Ya, kamu mau kita terjebak di sini lebih lama? Kita wudhu pakai sisa air mineral ini. Kita berdoa, minta petunjuk dari Allah untuk keluar dari sini. Ayo cepat. Mereka berdua sholat maghrib di samping mobil box yang gelap. Selama sholat suasana menjadi sangat mencekam. Awalnya hanya terdengar suara daun-daun yang bergesekan karena ditiup angin. Tapi lama-kelamaan terdengar suara lirih yang seakan memanggil nama mereka. Harry, Gali. Bisikan-bisikan itu bersautan dari balik pepohonan. Gali berkali-kali lupa rakaat dan bacaan sholatnya karena terdistraksi oleh suara-suara itu. Harry juga terlihat memejamkan mata erat-erat. Fokusnya luar biasa, tapi akhirnya mereka berhasil menyelesaikan sholat maghrib. Harry kembali ke kemudi. Ia menutup mata sebentar. Mas, jalur kanan itu benar-benar gelap, kata Gali khawatir. Harry menarik nafas dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berbisik. Kita hadapi. Pegangan yang erat, Li. Mobil box itu melaju pelan memasuki kegelapan total di jalur kanan. Mereka berdua terdiam sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Gali melihat sekelebat kain putih berkibar di atas pohon besar di samping jalan. Ia terkejut. Rasa penasaran membuatnya ingin membuka jendela untuk melihatnya. Jangan pernah buka jendela. Jangan lihat apapun, seru Harry, langsung menahan tangan adiknya. Baru saja Harry menyelesaikan kalimatnya, mata Gali menangkap kain putih berkibar itu bergerak. Ia terbang melewati pohon jati itu. Samar-samar ia melihat rambut panjang pada kain putih itu. Gali terbelalak. Itu kuntilanak, mas. Dia ngikutin mobil kita, teriak Gali. Sosok berkain itu terbang rendah dan tiba-tiba brak. Sosok itu menempel di jendela Gali. Gali kaget bukan main. Wah! Ia berteriak dengan kencang. Dari balik jendela ia kini bisa melihat jelas wajah si kuntilanak. Matanya melotot merah, senyumnya lebar hingga ke telinga dan mengeluarkan lidah yang sangat panjang. Lidahnya menempel di jendela itu, menimbulkan suara decitan aneh. Mas, kuntilanaknya nempel di jendela. Air mata Gali mengalir, lututnya gemetar. Jangan lihat, fokus zikir sebisa kamu. Gali menurut. Ia memejamkan mata erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Setelah 15 menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka merasakan getaran mobil berubah. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Itu sudah jalan raya provinsi, Li, kata Harry, suaranya terdengar lega. Gali membuka mata. Di depan mereka lampu jalan dan lampu mobil lain bersinar terang. Mereka selamat. Di kamar kosnya, Gali mengeluarkan bungkusan tisu dari tasnya. Ia membukanya perlahan. Bulu putih melingkar itu tampak utuh, sama seperti seminggu yang lalu saat ia menangkapnya. Ini cuma bulu bebek. Apa ia beneran bisa bikin Siska jatuh cinta sama aku? Gumam Gali pada dirinya sendiri. Gali meraih ponselnya. Ia mulai mencari di internet menggunakan kata kunci bulu bebek jantan melingkar dan jimat pengasihan bulu bebek. Ia menemukan banyak artikel, forum, dan testimoni. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Bulu itu adalah pustaka alami yang memiliki daya tarik luar biasa jika diaktifkan. Kalau memang seampuh itu, kenapa nggak aku coba? Beberapa menit kemudian Gali berhasil mendapatkan kontak Kibarata dari Arga yang konon memiliki padepokan di pinggiran kota. Gali mendatangi tempat itu. Sebuah rumah permanen yang tampak megah kontras dengan padepokan yang ia bayangkan. Assalamualaikum Ustadz, sapa Gali canggung. Ustadz Barata, seorang pria parubaya dengan sorban rapi, tersenyum ramah. Waalaikumsalam Nak Gali, silakan duduk. Jadi apa yang kamu bawa dari Blora? Gali terkejut. Bagaimana Ustadz tahu? Ilmu kami tidak hanya melihat raga, Nak,
tapi melihat getaran energi. Keluarkan, tunjukkan pada saya pustaka agung yang kamu bawa. Gali mengeluarkan bungkusan tisu itu. Tangannya sedikit gemetar. Ustadz Barata mengambil bulu itu. Matanya berbinar. Luar biasa. Ini jimat yang asli. Kamu mendapatkannya tanpa mencabutkan. Gali mengangguk. Iya Ustadz. Tiba-tiba saja bulu itu terbang di atas kepala saya. Jadi saya tangkap. Ustadz Barata meletakkan bulu itu di atas kain putih. Dan kamu mendapatkannya di waktu yang tepat. Malam Jumat Kliwon. Pikiran Gali menerawang. Mengingat hari di mana ia ikut Heri ke Blora. Benar hari Kamis. Tapi ia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Kamu harus mengaktifkannya. Bulu ini butuh kunci untuk berinteraksi dengan auramu. Jangan khawatir, kuncinya mudah. Kita hanya perlu sedikit tirakat dan doa. Tirakat apa Ustadz? Kamu hanya perlu siapkan minyak wangi khusus, mahar, untuk memurnikan tempat ini. Dan lakukan puasa 3 hari. Setelah itu saya akan bacakan kunci pembuka. Gali mengerutkan kening. Mahar, berapa Ustadz? Ustadz Barata menyebutkan sejumlah uang yang cukup besar. Gali sempat ragu, teringat kata-kata Heri bahwa banyak dukun berkedok ulama. Namun obsesi terhadap Siska lebih kuat. Baik Ustadz, saya setuju. Saya ingin bulu ini aktif. Saya ingin pujaan hati saya melihat saya. Bukan hanya melihat Nak Gali, dia akan mengagumimu, terpesona, dan hanya melihat kamu seorang. Yakinlah, lakukan puasa itu, lalu datang lagi ke sini. Gali kembali ke kantornya. Seminggu telah berlalu. Ritual telah dilaksanakan dan sekarang jimat bulu bebek itu sudah siap untuk digunakan. Bulu bebek itu kini ia simpan dalam dompetnya, di saku celananya di belakang, dibungkus kain sutra putih yang diberikan Ustadz Barata. Ia kini berjalan dengan rasa lebih percaya diri. Siska, mau makan siang bareng? Sapa Gali. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk lebih berani. Siska yang biasanya hanya menjawab basa-basi tiba-tiba menoleh. Senyumnya kali ini berbeda. Gali, ayo, baru saja aku mau ajak kamu. Kamu kelihatan beda hari ini. Beda gimana? Tanya Gali, jantungnya berdebar. Lebih berkarisma, lebih menarik. Ayo, kita makan soto di depan. Gali merasa melayang. Dalam 2 minggu hubungan mereka berkembang pesat. Siska yang dingin kini sering mengajaknya bicara, mengirim pesan, bahkan mengajaknya berkencan. Saat Gali menanyakan tentang pacarnya, Siska berkata kalau ia sudah putus dengan pacarnya. Aku gak percaya ini. Bulu itu benar-benar bekerja. Bisik Gali, senyumnya lebar menghiasi wajahnya. Beberapa minggu berlalu, Gali dan Siska resmi berpacaran. Namun kebahagiaan itu mulai terasa getir. Pagi itu di sebuah kafe, Gali sedang menceritakan rencananya untuk berlibur sendirian ke Bali. Kamu mau ke Bali sendirian? Tanya Siska, wajahnya langsung cemberut. Iya, aku butuh waktu sendiri, cuma seminggu. Tiba-tiba Siska membanting gelas airnya hingga bergetar. Gak bisa Gali, kamu gak boleh pergi tanpa aku. Kamu pikir aku ini siapa? Aku ini pacarmu. Kenapa kamu mau jauh-jauh dari aku? Apa kamu sudah bosan? Gali terkejut melihat sikap brutal Siska. Ia tidak seperti biasanya. Siska, kenapa kamu marah banget? Aku cuma pergi sebentar. Lagi pula setiap hari kita sudah ketemu. Kasihlah waktu aku untuk sendiri. Aku tahu kamu mau cari perempuan lain di sana. Aku tahu kamu itu cuma milikku Gali. Milikku seorang. Jangan pernah coba-coba pergi jauh. Siska mulai menangis histeris. Siska, tenang. Semua orang di sini lihat. Gali mencoba menenangkan, tapi Siska justru makin menjadi. Aku gak peduli. Pokoknya kalau kamu pergi, aku bakal lakuin hal yang kamu sesali seumur hidup. Kamu lihat aja. Gali merasa merinding. Ini bukan cinta. Ini adalah obsesi yang mengerikan. Siska terlihat seperti orang lain. Keesokan harinya di kantor, Gali merasa tidak nyaman. Ia berjalan menuju pantry dan berpapasan dengan Tia, rekan kerjanya di divisi pemasaran. Gali, sapa Tia. Senyumnya aneh. Ia lalu mendekat, tapi jaraknya terlalu dekat. Tia, mau ambil kopi? Aku cuma mau bilang, kalau kamu ada masalah sama Siska, aku siap dijadikan tempat curhat. Aku tahu kamu kesepian, Li. Bisik Tia. Matanya memandang Gali dengan tatapan aneh. Tangan Tia tiba-tiba memegang lengan Gali dengan erat.
Gali segera menarik diri. Maaf Tia, aku baik-baik saja, aku permisi dulu. Kejadian pagi itu bukan satu-satunya. Kejadian aneh berikutnya terjadi saat makan siang. Gali menemukan surat aneh di mejanya. Surat dari Maya, cleaning service di kantor mereka. Gali, aku tahu kamu adalah jodohku. Aku rela melakukan apapun untuk kamu. Aku tunggu kamu di parkiran jam 7 malam ini. Kalau kamu tidak datang, aku akan berteriak dan bilang kalau kamu adalah ayah dari anakku. Datang sayang. Gali menjatuhkan surat itu. Kakinya lemas. Ia tidak mengenal Maya, apalagi soal anaknya. Ia tidak pernah bicara dengan Maya. Sore itu Gali segera meninggalkan kantor. Ia tidak berani menoleh ke parkiran. Ia merasa semua wanita di kantor, bahkan yang tidak ia kenal, tiba-tiba terobsesi padanya. Hari-hari berikutnya pintu kamar kos Gali diketuk dengan kasar. Gali yang baru saja selesai mandi sepulang dari kerja segera membuka pintu. Ia tahu itu suara Siska. Seharian ini ia tidak bertemu dengan Siska karena kekasihnya itu tidak masuk kerja. Gali langsung terjatuh di lantai begitu pintu terbuka. Matanya membelalak ngeri saat melihat isi kotak bekal yang Siska sodorkan di hadapannya. Itu apa Siska? Tanya Gali hampir histeris. Siska tertawa. Ia lalu berjongkok di hadapan Gali. Matanya melotot dengan senyum lebar yang mengerikan. Ia memiringkan kepala. Kenapa Gali kaget? Ini aku bawakan bekal buat kamu ke Bali. Aku udah gak apa-apa gak ikut kamu kok. Sebagai gantinya biar kamu gak ngerasa kelaparan, aku bawakan masakan enak ini. Gali menutup hidungnya. Semerbak bau busuk bangkai menguar dari kotak bekalnya. Masakan enak apa? Itu bangkai tikus Siska. Kamu gila. Siska mengambil daging mentah berlumuran darah dari kotaknya lalu mengangkatnya. Ini juga ada ayamnya kok. Hati ayam kesukaan kamu kan Gali? Siska menyodorkan gumpalan merah kehitaman itu di depan wajahnya. Perut Gali bergejolak. Berlomba untuk keluar dari tubuh Gali. Gali segera bangkit dan berlari ke kamar mandi. Sementara Gali berjuang dengan perutnya yang mual, ia juga mendengar lengkingan suara tawa Siska. Gali semakin ketakutan. Ia sempat melirik sosok Siska yang masih berjongkok di depan pintunya. Rambutnya berantakan tidak terurus. Kulit yang seharusnya berwarna putih dan mulus kini penuh dengan goresan luka, terutama di bagian nadi tangannya. Baju putihnya sangat kontras dengan darah yang menodainya. Siska menatapnya dengan mata merah melototnya. Lalu dengan beringas ia melahap daging mentah yang ia bawa. Setelah itu pandangannya gelap. Gali pingsan. Entah sudah berapa lama Gali akhirnya terbangun. Ia semakin terkejut ketika sadar ia terbangun di kamar mandi. Jadi tadi beneran Siska, bukan mimpi. Di balik pintu kamarnya ia melihat langit sudah gelap. Bergegas ia menutup pintu kamarnya, mengunci pintu, menggeser lemari untuk menutupinya. Ia melihat ke jendela, sosok Siska sudah tidak ada. Enggak, aku gak mau. Aku gak bisa begini, teriak Gali ketakutan. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Hanya ada satu orang yang harus ia hubungi sekarang. Mas Eri, tolong aku mas. Aku udah gila. Bulu itu, jimat itu, aku udah pakai. Sekarang semuanya jadi kacau. Siska gila. Wanita-wanita lain mengincarku dengan cara yang menyeramkan. Aku takut mas. Gali menangis terseduh-seduh di telepon. Suara Heri terdengar marah dari seberang. Kamu gila Gali. Aku sudah ingetin kamu. Kamu malah percaya dukun berkedok ustadz itu. Kamu benar-benar sudah melangkah ke jalan syirik. Aku menyesal mas. Tolong aku. Apa yang harus aku lakukan? Diam di rumah. Jangan buka pintu. Sebentar lagi aku datang. Aku akan bawa kiai. Kita akan ruqyah kamu dan bakar habis benda najis itu. Jangan sentuh benda itu sampai aku datang. Gali menjatuhkan diri di lantai. Ia memeluk lututnya. Matanya terus tertuju pada pintu. Ingatan tentang sosok menyeramkan dari Siska tadi muncul lagi, membuat tubuhnya gemetar. Dia sudah dibodohi oleh seseorang yang mengaku ustadz. Dia jelas bukan ustadz. Ustadz tidak akan mengajarkan kemusyrikan, ucap Pak Kiai. Ia datang bersama Heri setelah beberapa jam Gali menelpon. Tapi Pak Kiai, waktu ritual doa mengajarkan mengucapkan bismillah dan doa bahasa Arab lainnya. Elak Gali. Itu hanya kedok nak, agar terlihat bahwa jalan yang ia tunjukkan sesuai dengan syariat Islam. Padahal yang kamu lakukan itu justru menyekutukan Allah. Percaya,
bahwa benda ini memiliki kekuatan seperti Allah, itu musyrik Nagali. Jelas Pak Kiai ia membawa bungkusan kain putih berisi bulu bebek itu ke halaman depan kamar kos. Lalu Pak Kiai meletakkannya di atas tanah dan membakarnya sambil sebelumnya mengucapkan basmalah dan ayat kursi. Setelah memastikan jimat bulu bebek itu menjadi abu, Pak Kiai kembali duduk di depan Gali yang masih gemetar. Sekarang kita bersihkan kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai menyentuh ujung kepala Gali dan mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuh Gali yang tadinya sudah gemetar kini getarannya bertambah hebat, disusul dengan erangan yang mirip dengan hewan buas. Pak Kiai segera menepuk punggung Gali dengan keras beberapa kali, seolah sedang menepis debu dari punggungnya. Tidak lama erangannya mereda, tubuh Gali menjadi lemas. Ini bukan karena jimat bulu bebek, tapi ada jin dari hutan jati yang mengikutinya. Setelah ini, kamu ambil air wudhu dan laksanakan sholat taubat. Dengan sisa kekuatannya, Gali mengangguk. Malam itu dibantu dengan Heri, Gali mengambil air wudhu dan memulai sholat taubatnya, menyesali perbuatannya yang telah percaya pada sesuatu selain Allah. Mas, pagi itu Gali menghampiri Heri. Ia menatap ragu kakaknya. Ya, menurut Mas, gimana Siska sekarang? Apa dia sadar lagi? Heri menghela nafas panjang. Kiai bilang ikatan itu sudah putus. Pengaruh jin itu sudah hilang. Artinya, obsesinya akan hilang total. Dia akan kembali normal. Tapi apa Mas? Sepertinya dia harus memulihkan kondisi tubuhnya. Gimanapun ia sempat dipengaruhi oleh jin yang dikirim dukun berkedok saat itu. Tapi insya Allah dia sudah aman. Jelas Heri menenangkan. Gali menunduk, matanya berkaca-kaca. Ada rasa penyesalan muncul di hatinya akibat rasa serakahnya. Ia justru hampir melukai orang yang ia sayang. Gali menarik nafas panjang. Mulai hari ini ia berjanji pada dirinya sendiri akan memperbaiki hubungannya dengan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.